Oke, teman-teman semuanya yang sedang mempersiapkan beasiswa LPDP, mungkin sebagian teman-teman baru nyadar bahwa LPDP sekarang agak sedikit lebih kompleks, lebih detail, dan cara daftarnya akan sedikit berbeda daripada yang sebelumnya. Terutama dari aspek tentang penentuan jurusan dan kemana ingin kuliah. Hal-hal yang paling penting untuk dianalisis sebelum mendaftar LPDP di sini sangat penting. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang berbeda dan bagaimana cara mengatasi dan strategi apa yang bisa dipakai. Oke, yang pertama yang harus kalian teman-teman pahami adalah satu, teman-teman bahwa LPDP itu terbagi jadi dua, yaitu ada yang STEM, ada yang share. Share itu yang berhubungan sama sosial ya. Jadi ketika teman-teman ingin daftar, hari ini saya akan fokus dulu ke apa namanya, ke yang sosial, ke website LPDP, masuk ke website LPDP, nanti pas sudah loading, di sini kita akan coba, misalkan udah masuk ke website LPDP, tunggu sebentar ya, masih loading. Oh, lumayan lama loadingnya. Mungkin karena banyak yang mengakses. Oke. Kemudian setelah masuk ke website LPDP, nanti masuk ke bagian scholarships. Di sini di bagian scholarship ada banyak pilihan. Saya menyarankan untuk yang share dulu ya. Tinggal diklik seperti ini. Kemudian di sini semua yang ada di booklet itu tuh ada di sini. Kalau saya pengen melihat secara detail. Tapi bagi teman-teman yang ingin coba lanjut kuliah, terutama ke luar negeri, yang pertama harus dicek itu tuh setelah masuk ke sini itu adalah satu, yaitu tentang ini daftar higher education untuk perguruan tinggi luar negeri. Yang ini ya. Ini wajib dicek dulu kayak gitu karena nanti komposisinya beda-beda. Misalkan udah diklik tuh, nanti akan muncul halaman seperti ini. Halaman list daftar perguruan tinggi luar negeri. Kemudian dari halaman ini kita bisa menotis bidang industri strategis apa yang menjadi tujuan pemerintah. Itu ada beberapa di sini, mulai dari digitalisasi, kemudian kita bisa scroll ke bawah kayak gitu. Ada yang berhubungan dengan ini ada 442 halaman dan itu uh, karena uh, sebelumnya kita bebas memilih dan sekarang itu tuh jurusannya udah detail dan fix. Jadi kampusnya apa, jurusannya apa, kayak gitu, bidang keilmuan yang atau bidang yang diharapkan yang linear itu tuh apa. Ini untuk digitalisasi aja banyak banget ya. Kita coba scanning dulu aja beberapa bagian. Oh, lumayan jauh. Digitalisasi aja masih. Kemudian ada energi. Setelah digitalisasi ada energi, kemudian nanti apa lagi ya? Ada hilirisasi. Setelah hilirisasi, kita coba cek lagi ke bawah. Oke. Apalagi selain hilirisasi, kesehatan. Selain kesehatan, oke. Entah, selain kesehatan, kalau nggak salah ada ketahanan pangan. Ah, oke. Masih banyak ya. Oh ya, ini ada ketahanan pangan atau security. Kemudian, oh, tadi ada energi, ketahanan pangan, digitalisasi maritim, maritim, ada material manufacture, ini untuk yang industri ya. Material manufacture, ini LPDP beneran serius dalam nyusun ini. Soalnya bisa dapat informasi yang detail dan banyak seperti ini, apalagi di kampus-kampus luar negeri, itu eh, butuh usaha yang serius untuk bisa mengumpulin data sebanyak ini. Ini baru sampai halaman 100 ya.
Material. Pertahanan, ada pertahanan. eh Pertahanan tuh nggak mesti harus tentara ya. Nanti dicoba linearitas. Jadi di sini tuh teman-teman harus membaca secara detail tentang apa namanya eh ini spesialisasi teman-teman. Di sini ada magister, ada dokter, kayak gitu. Jadi untuk yang PhD nanti setelah halaman 157 ya, kayak gitu. Oke, itu untuk kampus tujuan. Setelah udah tahu nih kampus tujuan di mana, jurusannya apa, bidang jadi kan di sini kan ada dua hal yang harus diperhatikan. Satu, jenjang studi, apakah magister atau doktor. Kemudian yang kedua itu adalah bidang industri strategis yang dimaksud. Kemudian program studi. Eh, Misalkan kalau saya teman-teman yang berhubungan sama ini ya, yang ini kan menggunakan bahasa Inggris semua nih jurusannya. Maka teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Misalkan saya pengen masuk ke eh, education kayak gitu. Tinggal Control F education, kita cek. Nah, education ada 5. Oh, ada banyak ternyata education, bukan cuma satu. Kita coba cek ya. Ini ada Computer Science and Education. Kemudian ada AI and Education. Oke, ada Educational Informatics, AI in Education, Medical Education. Oh, masih Medical Education. Health Science, mana? Education. Oke, Education ternyata lumayan luas. Coba kalau seandainya saya spesifikkan pendidikan bahasa Inggris dengan TESOL, kira-kira muncul nggak ya? Oh, enggak. Kalau language, oh, language muncul. Kita coba cek. Ini PhD in Language and Information Technology. Oke, language processing masih berhubungan sama science sih. AI and Language Technology, Speech and Language Processing, Language Technology, Language Technology. Oke, ini belum ada jurusan yang relevan sama jurusan saya. Oke, Business Language and Culture. Ancient Culture and Language. Oh, ada Ancient Culture and Language. Itu kayaknya cocok dengan jurusan. Ini teman-teman yang jurusan pendidikan bahasa Inggris misalkan bisa masuk ke Drama Education and English atau langsung bahasa Inggris langsung aja ya. Kayaknya lebih lebih apa namanya lebih to the point kayak gitu. Kok nggak ada English? Oh, ada. Kita coba cek. Oh, oh ternyata lumayan panjang, lumayan banyak. eh Oke, ini kayaknya jurusan yang berhubungan sama STEM, tapi di negara-negara yang non-English speaking countries. Jadi dia langsung masuk ke bahasa yang dipakai. Oke, jadi bukan bahasa Inggris yang benar bahasa Inggris ya, bukan benar. Oh ya, pendidikan bahasa Inggris. Oh, English Education ada di Columbia University Amerika. Wah, lumayan juga ya. Teaching English atau TESOL ada di King's College. Oke, ternyata jurusan pendidikan itu tuh tetap ada, teman-teman. Jurusan pendidikan itu tuh tetap ada, kayak gitu. Itu ada di bagian sosial, uh, social science. Kayak yang tadi itu adalah bagian yang STEM semua. Dan ini karena banyak, jadi kita harus beneran detail ngebacanya, nggak bisa singkat ya. Setelah teman-teman udah ngelihat ini, education tuh bidang educationnya banyak nih, kayak gitu. Yang fokus di education. Jadi education itu tuh bukan di-exclude, tapi dibikin lebih spesifik, kayak gitu ya.
Eh, di luar prediksi saya pikir education itu akan dieksklud, ternyata enggak. Ada ini banyak banget universitas sama jurusan yang berhubungan sama education. Dan ini langsung spesifik kayak curriculum study, kemudian educational administration and leaderships. Oke, sip. Selamat mencoba untuk mencari jurusan dan kampus yang paling relevan bagi teman-teman. Kemudian yang kedua, bisa juga teman-teman mulai mencarinya itu tuh dari nama kampusnya. Nama kampusnya apa, kemudian jurusannya apa. Oke, misalkan kalau udah dapat kampus jurusan yang teman-teman inginkan, kita coba masuk ke sini. Di sini ini kalau udah login ke website LPDP dan setelah login nanti masuk ke sini registration. Kalau registration teman-teman udah bikin akun nanti muncul halaman seperti ini. Ini kebetulan saya milihnya yang jalur sosial ya. Oke, kemudian lanjut. Kemudian tinggal di scroll, habis itu klik, lanjut, mulai sekarang. Kayak gitu. Pertama, yang harus diperhatikan adalah cek dulu nih, kira-kira kita ingin masuk ke yang mana, yang ini atau yang ini. Misalkan kalau saya pengennya adalah masuk ke, di sini ada beasiswa STEM yang lagi dibuka ya, Universitas Unggul, co-funding. Oh udah, harus eh, masuk ulang. Oke, eh, ya, harus baca dulu sampai habis ya. Oke, harap bersabar. Hmm. Oke, misalnya di sini teman-teman ada magister, kayak badan pilihan, dan spesialis untuk dokter yang lagi dibuka. Misalkan saya milihnya S3 ya, karena saya udah S2. Kemudian lanjut. Di sini teman-teman ada bisa lihat booklet untuk pengisian. eh Kayaknya ini booklet untuk panduan kayak gitu. Oke. Oke, setelah lihat booklet, kita langsung lanjut aja daftar sambil nunggu bookletnya apa namanya eh kebuka. Oke, disuruh perhatiin jauh data keluarga. Akan ada program, institusi pendukung, universitas, profil, rekomendasi, surat usulan, esai, dokumen, serta nanti ringkasan kalau udah selesai semua. Kita akan lanjut ke ini, karena saya milih yang sosial. Akan habis itu lanjut, habis itu nanti di sini non-STEM. Misalkan kalau udah punya LOA, nanti bisa langsung upload LOA. Kalau belum punya, bisa langsung ke sini. Anggaplah kita belum belum punya ya, belum punya LOA kayak gitu. Eh, saya kategori masuk afirmasi, tidak saya umum. Kebetulan saya masuk kategori umum. Selanjutnya, milihnya luar negeri, misalkan ya. Pendanaan penuh, jangan sampai milih parsial. Kalau seandainya parsial itu tuh nanti pendanaan sebagian itu akan ditanggung pribadi, terutama untuk biaya hidup sih. Milihnya single degree, kemudian pilih negara. Misalkan saya milihnya USA atau Amerika, pilih universitas, misalkan Ohio ada nggak ya? Oh, Ohio nggak masuk daftar. Misalkan contoh Michigan. Program studi, di sini ada education, English and Education. Kemudian negara. Oke, sudah selesai. Single degree sama ya. Misalkan negara selanjutnya Australia, pilih universitasnya Melbourne misalkan. Program studi
ini education kayak gitu. Oh, universitas ketiga single degree juga. Misalkan satunya lagi adalah Inggris, universitas yang pengen King's College misalkan ya, jurusannya ini terbatas, misalkan Education and Professional Study. Oke, habis itu masukin perkuliahan, usahakan jangan kalau teman-teman pengen punya waktu agak lebih senggang dalam persiapan studi, karena setelah lulus LPDP, kalau ingin langsung studi itu tuh agak sedikit berat. Jadi lebih baik dikasih waktu mungkin jeda kurang lebih sekitar 6 bulan setelah pengumuman. Jadi saya milih 2027 Januari kayak gitu. Oke, kemudian selanjutnya universitas. Oke, status di sini teman-teman pilih status yang bukan ongoing ya. Kalau i- jadi kalau saya pengen lanjut S3, pilihnya adalah menyelesaikan jenjang S2 dan belum pernah doktor. Kalau sana teman-teman udah mau S2, lebih baik pilih yang telah menyelesaikan jenjang sarjana dan belum pernah menempuh jenjang master. Tapi kalau seandainya pengen kuliah di universitas yang sama dengan apa namanya dan sekarang lagi ongoing, mungkin akan memilih yang ini. Tapi karena saya pengen universitas yang karena belum pernah juga, ya udah milihnya ini. Selanjutnya, oke. Oh, loadingnya lumayan lama ya. Oke, saya nggak tahu ini kenapa recommendation sama surat usulan itu tuh kayak langsung di skip. Kita langsung ke apa namanya ke bagian essay. Di sini ada lengkapi essay yang perlu itu kembali ke Indonesia. Sebenarnya ini kurang lebih sama dengan essay yang kembali ke Indonesia, yaitu tentang essay komitmen. Jadi sebenarnya strukturnya kurang lebih sama, yaitu tentang rencana pasca studi, rencana kontribusi, kayak gitu. eh, Otomatis nanti di sini strukturnya kalau saya sih menyarankan mulai dari introduction dulu, kemudian dilanjut dengan apa namanya pekerjaan kayak gitu kalau pekerjaan kalau lagi bekerja atau studi, setelah itu diikuti dengan problem problem. Usahakan ini langsung relevan dengan program tadi ya, prioritas tadi. Setelah itu eh, solusi. Sebagai solusinya apa? Kayak itu. Solusinya adalah studi teman-teman, studi S1 atau S2. Kemudian nanti selama studi milih univnya mana kayak gitu. Studi plan, habis sudah studi plan lanjut ke tahap berikutnya. Setelah studi plan itu eh, apa namanya? Rencana pasca studi, rencana pasca studi. Oke, rencana pasca studi akan ngapain? Baik itu long term, short term, mid term kayak gitu. Itu dibikinnya di sini. Untuk yang S3, karena saya yang S3 harus melakukan proposal penelitian dan formatnya udah ada di buku LPDP. Personal statement. Oke, yang ini yang agak berbeda. Jadi kalau sebelumnya itu tidak ada personal statement, sekarang ada personal statement. Personal statement sama kontribusi ini mungkin itu akan agak sedikit berbeda. Kalau ini adalah rencana, kayak gitu ya. Kalau personal statement itu lebih kepada motivasi. Kenapa teman-teman ingin lanjut S2? Kenapa teman-teman ingin lanjut S3? Umumnya, kalau dalam personal statement, itu akan memulai dari aspek eh, latar belakang teman-teman, kemudian diikuti dengan apa namanya, hmm, rencana kenapa harus lanjut. Jadi personal statement itu lebih kepada motivasi, motivasi yang melatar belakangi. Dan itu teknik penulisannya mungkin agak sedikit berbeda. Eh,
Ya, nanti akan kita coba cek ya selanjutnya. Dan ternyata esainya cuman sebatas itu doang. Nggak menggunakan esai yang kelebihan dan kekurangan. Di sini perbedaannya untuk pendaftaran tahun ini. Oke, selamat mencoba. eh untuk sementara itu dulu. Untuk tips dalam penulisan berikutnya akan kita bahas next time.